بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقنا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi la ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ad-da'i ila ridwanihi salawatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah salat maghrib Isya yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan salat wajib secara berjamaah. Jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal wa qaddarallahu wa ma syafa'al, yang semestinya mengisi ta'lim kita pada malam hari ini adalah Ustazuna Al-Fadil, Ustaz kita Ustaz Yusron hafizahullahu taala. Namun satu dengan lain hal, beliau berhalangan sehingga menghubungi kami untuk menggantikan ta'lim beliau di malam hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan beliau dan menjaga beliau haitsu ma kunt, dimanapun beliau berada insyaallah. Ala kulli hal, yang menggantikan tidak jauh lebih baik daripada yang digantikan. Tapi ini membabil amanah, guru-guru kita menyuruh kami untuk menggantikan beliau, maka kami berusaha untuk juga bisa berbagi sebagai bentuk menunaikan amanah yang diberikan kepada kami dari beliau hafizahullah taala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sangat-sangat bersyukur kita semua pada kesempatan ini. Tentunya di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat iman dan Islam itu sendiri, dan tidak ada nikmat yang lain lagi yang terbesar dari kedua nikmat itu, adalah nikmat yang lainnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan diri kita untuk kemudian belajar dan menuntut ilmu agama. Ini satu di antara nikmat yang kebanyakan para ustadz kita, asatidzah kita, dan bahkan para masyayikh mengatakan bahwa ini setelah kedua nikmat Islam dan iman, nikmat menuntut ilmu itulah sesuatu nikmat yang luar biasa juga besarnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak, ya? Perkataan para ulama kita, bahkan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahkan kita sudah tahu juga pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk menuntut ilmu yang merupakan wasilah untuk kita mencari dan membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata dari segala sisi ilmu itu sendiri, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kerugian di dalamnya. Dari segala sisi semuanya bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan
perkataan Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ta'allamul ilma, belajarlah kalian ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu agama, ya. Fa inna ta'allamahu lillahi khasyatun, karena sesungguhnya belajar ilmu agama itu, kata Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, adalah khasyah, bentuk ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menambah ilmu agama, semakin kita memperdalam ilmu kita, ilmu syariat kita, maka semakin bertambah pula rasa takut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita rasakan semua jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau mengatakan, fa inna ta'allamahu khasyatun wa talabahu ibadatun, menuntut ilmu agama itu juga bagian dari ibadah. Ibadah itu tidak hanya sekedar salat, siam, ya, puasa, zakat dan yang lain-lain, ya, rukun Islam yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Tetapi menuntut ilmu itu juga bagian dari ibadah, kata beliau, jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mudzakaratuhu tasbihun, ya, tidak sampai di situ. Setelah menuntutnya bagian dari ibadah atau kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian melanjutkan wa mudzakaratuhu tasbihun, ya, mengulang-ulangi ilmu itu juga bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih di sisi Allah Subhanahu wa taala satu tema yang sering kita dengarkan, ya, kita ulang-ulangi, ya. Bahkan kadangkala, ya, sebagian kita sudah mendengarkan tema yang sama di masjid yang lalu, di masjid dekat rumah kita sudah dengarkan tema yang serupa. Sekarang malam ini tema yang serupa pula, ya. Maka tidak ada kerugian di dalamnya, jamaah sekalian, maghrib isya rahimakumullahu taala jami'an. Ini bentuk dari tasbih di sisi Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bahtsu anhu jihad, kata beliau, mencari ilmu itu bagian dari jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limahu liman lam ya'lam sadaqatun, ya. Kemudian mengajarkan ilmu itu, berbagi dengan ilmu yang kita miliki kepada saudara-saudara yang tidak tahu tentang perkara-perkara ini dan itu, adalah bagian dari sedekah, kata beliau radhiyallahu taala anhu. Wa badlahu li ahlihi kurbatun, lalu kemudian mengorbankan diri kita, harta kita dan seluruh perangkat yang ada dalam diri kita untuk mencari ilmu agama itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kurbah, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran ketika kita melihat para ulama-ulama, ya, bagaimana pengorbanan mereka menuntut ilmu agama. Bahkan dikisahkan khususnya para ulama-ulama hadis, ya, rahimahumullahu taala jami'an, ada di antara mereka berjalan 3 bulan hanya untuk mendengarkan satu hadis. Di antara mereka ada yang berjalan 3 bulan, tidak sampai 3 bulan saja, tidak cukup pengorbanannya, hanya cukup untuk berjalan 3 bulan saja, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian di antara mereka sampai minum 2 kali air kencingnya hanya untuk mencari satu hadis. Itu pengorbanan para ulama kita. Kita sebelum kita, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan kita tidak jauh lebih berat daripada mereka. Ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai makan rumput dan selainnya hanya untuk mencari satu hadis. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian dari pengorbanan kita untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengingatkan juga kepada kita bahwa beliau mengatakan, an-nasu ilal ilmi ahwaj minhum ila ta'ami wa syarab, ya. Manusia ini kebutuhannya terhadap ilmu ini itu jauh lebih besar, ya. Kebutuhan tak kita, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita terhadap ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan makan dan minum, kata beliau, ya. Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'ami wa syarab fil yawmi marra aw marratain, karena seseorang itu dalam perkara makan dan minum, dia hanya membutuhkan dalam satu hari itu 2 atau 3 kali saja. Tetapi kata beliau, wa hajatuhu ilal ilm bi'adadi anfasihi, ya. Tetapi kebutuhannya terhadap ilmu agama ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sepanjang hayat.
sepanjang nafas masih berhembus, maka kebutuhan ilmu itu jauh lebih besar. Kenapa tidak? Dari tidurnya kita, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangunnya kita sampai tidur dan bangun kembali, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk WC ada contohnya, keluar WC ada contohnya, ya. Beristinja ada contohnya, masuk masjid ada contohnya, keluar masjid ada contohnya. Maka setiap bingkai kehidupan kita itu sudah diatur oleh syariat kita, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas dan benar apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu itu jauh lebih besar. Maka jangan pernah merasa lemah dalam menuntut ilmu. Kesabaran kita hanya secuil dibandingkan kesabaran para ulama-ulama kita yang ada sebelum kita. Bahkan ulama-ulama sekarang pun juga kita masih lihat para syekh kita lihat bagaimana pengorbanan mereka, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang ingin kami ingatkan diri kami pribadi serta jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, ingat kita sedang berada di bulan Sya'ban. Sering dikabarkan oleh para asatidz kita, tidak mengapa untuk kemudian kita mengulang-ulanginya kembali. Kita sudah dengarkan kemarin, dengarkan tadi pagi, dengarkan kemarin, dengarkan tadi pagi, dengarkan tadi siang, kita dengarkan lagi malam ini. Untuk apa? Untuk kembali mencas, untuk kembali menghidupkan kita, untuk kembali mengingatkan kita bahwa kita berada di bulan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yakfulu anhu katsirun minan nas, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan manusia itu lalai di dalamnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebutkan, ya, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam araka minasyuhuri ma tasumu minasya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak mendapatimu berpuasa, ya, sebagaimana puasamu di bulan Sya'ban. Bahkan di riwayat yang lain Imam Muslim dan Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa seluruhnya di bulan Sya'ban, ya. Sebagian yang lain di riwayat Imam Muslim mengatakan la yasumuhu illa qalila, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa di bulan Sya'ban, melainkan hanya sedikit saja yang beliau tinggalkan. Kebanyakan di bulan Sya'ban beliau berpuasa, ya. Dan inilah yang diingatkan oleh para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala dzaka syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini bulan yang kebanyakan di antara kita, ya. Bahkan padahal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diingatkan 1445 tahun yang lalu, dan ternyata kejadiannya justru lebih dahsyat di zaman kita sekarang ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saja Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabdanya ini di antara para generasi yang luar biasa, generasi emas, generasi yang ibadahnya, motivasi ibadahnya itu luar biasa, ya, sampai di luar nalar. Ya, maka kita dapati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menceritakan kisah mereka, ya. Sebagian mereka tidak mau untuk menikah, ya, hanya untuk fokus ibadah. Sebagian yang lain hanya untuk berpuasa saja, tidak mau berbuka, ya. Sebagian yang lain maunya saja untuk beribadah, sholat saja, ya. Tidak mau tidak sholat. Pokoknya dalam 24 jam itu maunya sholat saja, ya. Tidak mau tidur, ya. Kualitas ibadahnya luar biasa. Tapi Nabi SAW masih sampaikan, ya, di zaman itu bahwa bulan ini kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Bagaimana lagi dengan keadaan kita atau zaman kita sekarang ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih kita banyak lalainya di bulan ini. Padahal Nabi SAW ketika kita lihat, ya, beliau mengatakan fahuwa syahrun turfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin wa ahabbu an yurfa' amali wa ana sha'im. Ya. Bulan ini bulan di mana amalan kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan beliau katakan wa ahabbu an yakuna amali an yurfa' amali wa ana sha'im. Dan saya menginginkan dan saya lebih suka ketika peristiwa itu terjadi, tapi ternyata amalan-amalanku itu diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan saya dalam keadaan berpuasa. Makanya para ulama kita, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita, mengingatkan diri kami pribadi serta semuanya untuk kita banyak-banyak berpuasa di bulan ini.
tidak hanya itu, hikmahnya untuk kita menyambut bulan Ramadan. Hanya jangan cukupkan dengan puasa saja. Ya. Meskipun hikmah itu sudah disebutkan oleh para ulama kita bahwa hikmahnya kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini supaya kita tidak kaget ketika kita menghadapi bulan Ramadan. Kita sudah siap, kita sudah terbiasa muqaddimah sebelum menghadapi bulan Ramadan. Tapi jangan cukupkan saja dengan puasa. Sedekah juga harus pelan-pelan. Ya. Sedekah juga harus dibiasakan. Maka biasakan juga sedekah amalan-amalan lain selain puasa di bulan ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang ingin kami ingatkan diri kami pribadi serta jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jamaah Maghrib Isya yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana izamu qadaris salah, ya. Bagaimana keagungannya ibadah salat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mewajibkan kepada hambanya suatu ibadah, ketika Allah Subhanahu wa taala mau mewajibkan kepada kita semua tentang satu ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Al-Qur'an. Allah akan menurunkan Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ibadah tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau mewajibkan hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan, turunlah ayat berkaitan dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat yang bercerita tentang ibadah puasa tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau mewajibkan zakat, turun juga ayat tentang zakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau mewajibkan ibadah yang mulia ini, ibadah salat, tak cukup Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan ayatnya. Meskipun banyak yang kita hafalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan salat itu sendiri, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, kata Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakah. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Ayat yang lain juga bercerita innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang perintah untuk kita kemudian mengerjakan salat, tapi tidak cukup Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk membuktikan bahwa kebesaran dan keagungan ibadah ini, tetapi terkenal dengan peristiwa, bahkan Allah Subhanahu wa taala memanggil langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa hikmah dan apa tugas dan tujuan, ya, atau mandat yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan untuk menerima perintah salat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ibadah salat ini bukan ibadah yang main-main. Bukan ibadah yang hadapi waktu saya baru saya mau sholat. Tidak seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti waktu lowong saya baru saya sholat. Padahal kita sudah lihat peristiwanya, lihat bagaimana rentetannya Allah Subhanahu wa taala mau mewajibkan ibadah sholat ini. Tak cukup sampai di situ saja jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah-ibadah yang lain, ya, ibadah zakat, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita menunaikan zakat harta kita, ya, zakat harta kita, namun tak sampai nisab dan haulnya, nisabnya berkurang sebelum sampai haulnya, maka tidak wajib untuk kemudian kita mengeluarkan zakat harta kita. Puasa dalam keadaan bersafar, meskipun terjadi perselisihan di kalangan para ulama kita, namun tak sedikit di kalangan para ulama kita mengatakan, ya, ketika dalam keadaan bersafar, ya, maka iftar, ya, tidak berpuasa itu lebih utama daripada berpuasa. Ini pendapat di antara pendapat para ulama kita. Ya. Tidak berpuasa dalam keadaan bersafar itu lebih bagus, lebih afdal dibandingkan berpuasa dalam keadaan bersafar. Tapi apakah salat sama dengan halnya kedua ibadah ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Justru tidak. Ya. Dalam keadaan genting apapun
Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rukhsah kemudian kita meninggalkan salat itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan safar hanya dikenal Allah cuma memberikan keringanan kepada kita. Tidak diberikan waktu atau lowong, nanti pindah salat. Enggak usah salat dulu, ya. Berkeadaan safar, orang berpuasa diizinkan untuk kemudian tidak berpuasa, nanti diganti pada saat selesai Ramadan. Tapi perkara salat Allah Subhanahu wa taala tidak berikan rukhsah sebagaimana diberikannya rukhsah seperti puasa, ya. Justru apa kata para ulama kita, justru Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kita keringanan ketika kita bersafar yang kita kenal dengan jamak takdim, jamak takhir, ya. Kemudian qasar dan yang lain-lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggugurkan kewajiban kita untuk kemudian salat. Menunjukkan apa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara ibadah salat itu bukan perkara yang main-main. Bukan perkara bahwa ada di waktu saya untuk kemudian baru saya mau melakukan salat. Ini perkara bukan perkara yang kita anggap remeh atau sebagian orang menganggap bahwa ibadah salat itu nanti ada waktu lowong baru kemudian kita kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal subhanallah, hanya untuk menerima perintah saja itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tak sampai di situ. Dalam perkara yang luar biasa berkecamuknya, yang luar biasa dahsyatnya, perkara yang sangat dahsyat, perkara jihad, apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita untuk kemudian kita tidak salat? Tidak. Terkenal dengan salatul khauf, salat dalam keadaan berperang. Padahal sudah jelas-jelas ini, sudah bisa kita katakan bahwa kalau kita pikir, ya, kalau kita nilai dengan penilaian kita, ini sudah jelas-jelas ini perkara yang sangat genting. Musuh sudah ada di depan, perkara orang saling baku parang, ya. Perkara sesemua orang ini bermusuhan, ya. Perang berkecamuk di tengah-tengah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rukhsah kemudian kita meninggalkan salat. Justru Allah menyuruh tetap kita untuk menyuruh salat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah dalam keadaan genting. Semua ini kita ceritakan, semua ini kita isyaratkan. Hikmahnya apa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Untuk kemudian kita sadar bahwa ternyata perkara salat yang kita kerjakan 5 kali sehari, jamaah maghrib isya yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara yang kemudian ada waktu lowong lalu kemudian kita kerjakan. Bukan perkara bahwa nanti mau saya deh baru saya kerjakan. Tidak seperti itu. Tapi perkara yang betul-betul menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah motivasi dan ancamannya bagi para kita laki-laki jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama, motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita semua laki-laki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fil masjidi yudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 du'fa." Salatnya kita laki-laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memotivasi kita, mengajak kepada kita untuk perhatikan baik-baik perkara salat-salat ini, perkara salat-salat tak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Salatul rajuli fil masjidi, salatnya kita yang kita tunaikan di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi, akan dilipat gandakan, akan digandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kebanding dia kerjakan atau dia tunaikan di rumahnya maupun di pasarnya atau tempat kerjanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa perbandingannya? 25 du'fa, 25 derajat. Ya. Di hadis yang lain dikatakan 27 derajat perbandingannya. Ya. Wa dzalika annahu, hal demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa, jika orang tersebut berwudu, fa ahsanal wudu, lalu kemudian dia memperbaiki wudunya, ya, sesuai dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita berwudu, dia ikuti sesuai dengan contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharaja ilal masjid, lalu kemudian dia pergi keluar dari rumahnya, pergi ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah, tidak dia keluar melainkan yang mengeluarkannya dia
yang membuat dia keluar dari rumahnya adalah hanya untuk mengerjakan salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah." Tidaklah dia melangkah kaki melainkan satu langkah kakinya akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khutta'antu khati'atun, lalu kemudian langkah yang lainnya akan menghapus dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza shallah, tidak cukup keutamanya di situ. Nabi melanjutkan kembali, fa idza shallah, kalau hamba tersebut telah menunaikan salat, telah mengerjakan salatnya, ya. Lam tazal malaikatu, tidak akan pernah berhenti itu para malaikat mendoakan hamba-hamba tersebut. Madama fi musallah, selama hamba tersebut berada di tempat salatnya. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah limpahkanlah salawat kepada hambamu ini, berikanlah curahkanlah rahmat kasih sayang kepada hambamu ini, ya. Wala tazalu fi salati man tadhara salah, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba tersebut akan senantiasa dihitung baginya pahala salat man tadhara salah, selama hamba tersebut duduk untuk menunggu satu salat untuk salat yang lainnya. Ini motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala, tiada jalan, ya, kalau sudah kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah para generasi orang-orang terbaik mendengarkan satu hadis, dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi mereka langsung bersegera untuk mengerjakan tersebut, ya. Meskipun kita jauh, zaman kita jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka motivasilah diri kita dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis seperti ini justru menjadi bekal besar bagi kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajut ibadah kita, ya. Rajut ibadah apapun itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beralih kepada ancamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sama, sahabat yang sama yang meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asqalus shalah 'alal munafiqin." Salat yang paling berat untuk dikerjakan oleh orang-orang munafik, salatul isya, salat isya dengan salatul fajar. Lau ya'lamuna ma fihima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya para manusia, para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di kedua salat tersebut, apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan pahalanya di kedua salat tersebut, la atauhuma walau habwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala ini akan mendatangi kedua salat tersebut meskipun dia dalam keadaan merangkak. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, walaqad hamamtu, saya mau sekali, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya menginginkan, walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, untuk memerintahkan salat itu didirikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tsumma amur rajulan fayusalli bin nas, ya. Lalu kemudian saya memerintahkan salah seorang sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memimpin salat, ya. Tsumma akhruju wa ma'ihi rijalun wa ma'ahum huzamun minal hatabi. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya keluar bersama dengan sekelompok laki-laki yang membawa kayu bakar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uhriqu alaihim buyutahum bin nar, ya. Untuk mencari para laki-laki yang balik yang tidak memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa uhriqu alaihim buyutahum bin nar, maka saya akan membakar rumah-rumahnya yang tidak menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa-peristiwa, isyarat-isyarat. Kita bisa lihat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa nilai dan kita bisa pandang bahwa ternyata ibadah ini bukan ibadah yang kita anggap remeh, ya. Bukan ibadah yang sebagian orang luar biasa, na'udzubillahi min dzalik. Dunianya telah mengalahkan akhiratnya, ya.
Dan ini pula lah yang membedakan kita dengan Mekah dan Madinah, Saudi secara umum. Dan ini yang kami perhatikan, ya. Tinggal di 4 tahun di sana, Masya Allah. Ini yang kami perhatikan. Apa yang tidak ada di negara kita? Semuanya ada. Emas ada, batu bara ada, minyak ada. Apa yang tidak ada? Ada semua. Berlian ada. Ya. Saudi, apa yang ada di sana? Minyak saja dengan kurma. Tapi kenapa keberkahannya justru berbeda dengan apa yang kita rasakan? Padahal kalau kita mau hitung-hitungan, justru kita lebih kaya daripada mereka. Apa yang membedakan kita dengan mereka adalah ibadahnya. Ya. Ruh ibadahnya kita berbeda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat kita dengan masyarakatnya berbeda. Ya. Yang sering umroh, yang pernah haji akan lihat semua. Waktu sholat mereka semua sholat, apapun jabatan mereka, ya. Apapun profesi mereka tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang ingin kita ingatkan pada malam hari ini. Apapun profesi kita, mau bagaimana setinggi apapun kedudukan kita, jangan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita sebagai laki-laki, jangan lupa masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid dibangun, azan dikumandangkan untuk apa? Untuk memenuhi panggilan tersebut, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk sekedar mengingatkan bahwa waktu sholat itu datang. Bukan hanya sekedar mengingatkan bahwa waktu sholat itu telah tiba. Tetapi azan dikumandangkan, masjid dibangun di sekitar kita untuk apa? Untuk kita menghadiri panggilannya Allah Subhanahu wa taala, untuk menjemput panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita perhatikan, ya. Lihatlah negara kita, semua ada di sisi dan di sekitar kita. Tetapi negara kita jauh lebih keterbelakangan daripada negara yang gersang, yang kalau musim panas sampai 50 derajat, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi subhanallah, keberkahan turun di kota tersebut. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat, ya, minas sama wal ard, ya. Seandainya penduduk bumi, penduduk sebuah kampung, kata Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakat. Sungguh janji Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan keberkahan itu. Dan kita bisa lihat, ya. Mau negara kita, bagaimanapun usaha kita, ya, mau meningkatkan ekonomi negara kita, kalau masyarakatnya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, susah juga, ya. Tetap akan susah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kuncinya, ya, resepnya sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Kalian mau bagaimana kampung kalian diberkahi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ekonominya maju, keberkahan muncul, semuanya serba murah dan lain-lain. Kuncinya cuma 2, beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan keimanan kita, jangan campurkan dengan ibadah-ibadah kesyirikan. Lalu kemudian ketakwaannya pun kita juga harus kita tingkatkan. Ibadah-ibadah salat, ibadah-ibadah yang lain, nafilah dan lain-lain, itu juga harus kita tingkatkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari berpikir cerdas. Maka untuk meningkatkan negara kita menjadi lebih maju, maka tidak ada jalan lain kecuali masyarakat kita yang harus kita ubah perspektifnya, pikirannya, kualitas ibadahnya harus kita ubah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya harus kita tingkatkan. Maka rajin-rajin kemudian kita ajak saudara-saudara kita untuk menghadiri pengajian para asatidz kita. Untuk apa? Mudah-mudahan itu langkah awal untuk mengubah masyarakat kita, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah salat itu bukan ibadah yang kita anggap remeh atau orang-orang yang lain remeh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun tegaskan di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Ya. Sudah Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan kepada kita bahwa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau melihat kedudukan kita, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bagaimana, ya, volume kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Lihat ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Apakah kita sudah tunaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau belum? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita,
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang aku paling cintai kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yang kita tunaikan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan kepada kita kewajiban-kewajiban zakat, ya. Harta-harta kita sudah mencapai nisabnya, apakah kita mampu untuk menunaikan? Apakah kita telah ridha untuk menunaikan itu? Salat kita sudah sejauh mana kita menjaga ibadah salat wajib kita secara berjamaah? Puasa kita sudah seberapa bagusnya puasa kita? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah sudah sesuai dengan contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan bertambahlah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ketika hamba tersebut juga memperbanyak ibadah nafilah, ibadah sunnah, ya. Kalau wajibnya sudah clear, barulah kita beralih kepada ibadah sunnah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita telah dengarkan, bukankah kita sudah sering menyimak, bukankah kita sudah sering mendengarkan dari para asatidz kita, dan kita sudah paham dan sudah tahu pasti bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Nabi sudah sampaikan kepada kita bahwa perkara yang paling pertama yang akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bagi setiap hambanya Allah Subhanahu wa taala adalah perkara salat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat tak paling pertama, kemudian Allah Subhanahu wa taala perhitungkan fa in hasunat. Kalau salat sudah bagus, maka baru dibuka itu ibadah-ibadah yang lain. Baru dibuka itu sedekah tak. Sudah berapa banyak sedekah tak? Baru dibuka perhitungannya ibadah-ibadah senyum tak kepada saudara kita. Baru dibuka pahala umroh tak, pahala dan lain-lain. Dan itu yang paling pertama dulu adalah salat kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita menunaikannya secara berjamaah? Sudahkah kita menunaikannya di tepat waktunya? Padahal ini juga motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara amalan apa yang paling afdal. Dalam satu momentum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Ya, salat pada waktunya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua hadis-hadis, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kisah, bahkan isyarat-isyarat yang kita sebutkan barusan menunjukkan apa? Keagungannya perkara salat itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara main-main, bukan perkara yang kemudian kita mau tunaikan dalam keadaan gelisah, dalam keadaan loyoh, dalam keadaan waktu-waktu luang aja baru kita mau tunaikan, ataukah hanya sekedar menunaikan kewajiban saja, nanti waktu-waktu darurat baru kemudian kita kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Imam Syafi'i Masya Allah syairnya luar biasa. Inna lillahi ibadan futana. Ya, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala miliki futana, cerdas, ya. Talaqud dunya wa khafu fitana, ya. Dia mentalak dunia ini. Perkara dunia ini tidak pernah bercampur, tidak pernah bercongkol di dalam hati-hatinya, sehingga akhiratnya itu selalu mendominasi. Talaqud dunya wa khafu fitana, dia mentalak dunia ini, kemudian takut dengan fitnahnya Allah Subhanahu wa taala, cobaannya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, harta, anak dan yang lain-lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Nazaru fiha, dia memandang, hamba tersebut memandang dunia ini, ya. Nazaru fiha falamma alimu, lalu kemudian dia tahu dan sudah paham, laisat lil hayyi watana, ternyata kehidupan dunia ini bukan untuk kehidupan untuk kita membangun peradaban kita, membangun kota kita, membangun rumah kita yang megah. Bukan perkara dunia ini, bukan perkara untuk kemudian kita kekal di dalamnya, ya. Laisat lil hayyi watana, apa kata beliau? Ja'aluha lujatan, dia kemudian beralih menjadikan kehidupan dunia ini sarana perantara, wattakhadhu salihal a'mali sufuna, menjadikan perkara dunia ini adalah perkara yang ibaratnya sebagai perkara atau wasilah, sarana untuk kemudian mengantarkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Wattakhadhu salihal a'mali suhuna. Amal-amal solehnya itu dijadikan sebagai sanpan atau kapal untuk mengantarkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari muhasabah diri kita jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ibadah-ibadah kita, utamanya ibadah salat-salat kita. Sudah berapa persen maksimalnya ibadah kita tunaikan tepat waktu? Kalau kita sudah alhamdulillah sudah diberikan taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah ini, ibadah yang mulia ini di waktunya, lihat kembali, jangan merasa bangga dan jangan merasa cukup. Sudahkah kita tunaikan sesuai dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak solat yang dikerjakan masyarakat kita, bahkan mungkin sebagian dari kita mungkin pun masih jatuh dalam perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara solat. Lihat kembali, kaji kembali. Buku sudah begitu banyak, wasilah untuk menuntut ilmu. Tidak ada lagi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak tahu. Di zaman kita sekarang ini tidak ada lagi hujah yang dibuka di depan mata kita untuk kita mencari alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak tahu perkara itu. Buku sudah diterjemahkan, asatidz kita sudah berusaha untuk menerjemahkan buku para ulama kita. Fasilitas yang ada, sarana yang ada, internet yang luar biasa dalam as-sawani, dalam perkara detik. Ilmu itu sudah bisa langsung sampai kepada kita, maka tidak ada lagi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi alasan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengatakan belum sampai ilmu itu kepada saya. Justru Allah lah yang akan berhujah kepada kita di hari kiamat. Engkau gunakan fasilitas itu untuk apa? Internet yang Allah berikan kepada kita, HP yang begitu canggih yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, buku yang begitu banyak yang tersebar di kalangan kita, ceramah para asatidz, musajjalah, ceramahnya para ustadz-ustadz kita direkam dan diabadikan. Momentum-momentum ceramah dan ilmu sudah begitu banyak jamaah sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan ceramah asatidz, ceramah para masyayikh, para ulama-ulama kita pun juga kita bisa dengarkan dan kita bisa pahami dengan terjemahan-terjemahan yang diupayakan oleh orang-orang yang mau melakukan kebaikan-kebaikan. Maka tidak ada lagi hujah bagi kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka rujuk kembali ibadah-ibadah kita. Yang paling terakhir kami mengingatkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum?" Bagaimana pendapatmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana nahran bi babi ahadikum." Sekiranya ada sungai di depan rumah-rumah kalian, yaktasilu minhu 5 marratin fil yaum. Kalian mandi 5 kali sehari di sungai tersebut. 5 kali sehari kalian mandi. Hal yabqa min darinihi syai'? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, apakah tersisa daki di tubuh-tubuh kalian? Masih tersisakah kotoran di tubuh-tubuh kalian? Apa kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya Rasulullah, ma yabqa min darinihi syai'. Tidak ya Rasulullah, tidak akan tersisa kotoran di tubuh kami. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika salawatul khams. Begitulah perumpamannya salat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, yamhullahu bihinnal khatayah. Dengan wasilah salat itulah Allah menggugurkan dosa-dosa kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang suci dari segala dosa-dosa yang kita kerjakan setiap harinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang masih menghalangi kita untuk kemudian kita menunaikan ibadah tersebut? Kita yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Padahal surganya Allah Subhanahu wa taala bukan perkara yang murah. Orang-orang terdahulu itu berdarah-darah untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca kisahnya para ulama, para masyayikh, bahkan yang sekarang pun, bahkan mungkin sebagian asatidz kita, ustadz-ustadz kita, yang ada di sekitar kita, mengejar yang namanya surga itu mereka berdarah-darah.
habis harta, habis tenaga, semua dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang terdahulu hanya untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita datang generasi setelahnya. Kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, namun salat 5 waktu kita masih begitu-begitu tok. Perkara salat kita tidak perhatikan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya perdagangannya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal. Ala wahyal jannah. Itu perdagangannya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, jangan beli dengan harga yang murah, dengan ibadah-ibadah yang enggak tahu dari mana landasannya. Dengan ibadah-ibadah enggak tahu sudah sampai puncaknya mana kita keluarkan ibadah tenaga kita ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita berangan-angan mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan generasi sebelum kita, mereka berdarah-darah sampai habis harta dan tenaganya untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya, kisahnya Abu Darda dan lain-lain. Banyak para ulama-ulama, bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana mereka mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dalam waktu dekat, kurang lebih 10 hari atau 18 hari kurang lebih, ya, kita akan menghadapi bulan Ramadan, ya. Kita sudah tahu semua keutamanya itu. Maka jadikan momentum itu, ya, adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kado terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada kita. Untuk apa? Untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Ibadah sunnah kita masih begitu banyak yang terbolong, ya. Rawatibnya kita, yang wajibnya pun juga masih sering kita tinggalkan, ya. Dalam perkara dunia dan akhir, dunianya kita masih sangat mendominasi, ya. Kita bisa lihat dalam perkara mobil pun orang Saudi itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk waktu asar semuanya singgah salat berjamaah, bahkan di jalanan-jalanan, ya. Kita sering lihat, ya. Orang sudah azan, tidak ada aktivitas, dunia terputus, hilang itu dunia. Tapi perkara kita, bahkan mungkin kita pulang dari kerja dapat macet, kita katakan nanti pideh, saya sholat di rumah saja. Ya. Ini yang membedakan kita, dan kita perhatikan itu, dan itu yang kami perhatikan yang luar biasanya. Kenapa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota itu yang gersang tapi ternyata penuh berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena itu. Ya, ruh ibadahnya itu kuat sekali, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sadari diri kita, kekurangan kita begitu banyak, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu momen-momen ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Ramadan hadiah terbesar bagi kita jadikan semua sebagai fasilitas untuk meningkatkan ibadah kita. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita adalah pertemuan yang diberkahi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga langkah-langkah kita, kesabaran kita untuk duduk bermajelis, kesabaran kita untuk mendengarkan para asatidz kita menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan, ya, pertemuan kita ini bukan pertemuan awal, tetapi pertemuan yang berlangsung dan berakhir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berkumpul di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga pun mengumpulkan kita sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutupkan dan kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا